Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Budi Utomo Bos Jangkrik, tempatnya segala informasi seputar peternakan jangkrik. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, terutama bagi kalian yang tertarik untuk memulai usaha ternak jangkrik. Jangkrik bukan hanya sebagai pakan hewan peliharaan, tapi juga sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Jadi siapkan catatan kalian, karena kita akan membahas langkah-langkah awal yang perlu kalian persiapkan untuk sukses dalam ternak jangkrik. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, mari kita kenali dulu apa sih ternak jangkrik itu. Nah, jadi jangkrik adalah serangga yang sering digunakan sebagai pakan untuk burung, ikan, dan reptil. Selain itu, jangkrik juga memiliki potensi sebagai sumber protein yang bergizi tinggi. Dalam usaha ternak jangkrik, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan untuk memastikan keberhasilan usaha ini. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah mempersiapkan lokasi untuk ternak jangkrik. Pilihlah tempat yang sesuai dengan kebutuhan jangkriknya ya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tempat yang terlindungi. Pilih lokasi yang terlindungi dari sinar matahari langsung dan hujan. Jangkrik lebih suka tempat yang lembab dan gelap. Yang kedua adalah suhu dan kelembapan. Jangkrik memerlukan suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 60 hingga 70%. Pastikan lokasi ternak dapat diatur suhunya, misalnya dengan menggunakan kipas angin atau lampu pemanas. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kandang jangkrik. Berikut adalah beberapa komponen penting yang harus ada dalam kandang jangkrik. Yang pertama adalah kandang. Gunakan kandang yang idealnya terbuat dari bahan triplek dengan jaring halus di bagian atasnya. Ini penting untuk mencegah jangkrik keluar dari kandang. Yang kedua adalah wadah makan atau minum. Sediakan wadah untuk makanan jangkrik, bisa berupa tatakan kayu seperti ini supaya jangkrik dengan mudah memakannya. Yang ketiga adalah tempat bertelur. Jangkrik betina memerlukan tempat untuk bertelur. Anda bisa menggunakan loyang dengan tanah lembab atau pasir yang lembab sebagai media jangkrik betina bertelur. Memilih bibit jangkrik yang berkualitas adalah kunci untuk memulai ternak yang sukses. Berikut adalah tips untuk memilih bibit jangkrik. Yang pertama, kualitas bibit. Pilih bibit jangkrik yang sehat, aktif, dan tidak cacat. Hindari memilih jangkrik yang terlihat lemas atau memiliki tanda-tanda penyakit. Yang kedua adalah sumber bibit. Belilah bibit dari peternak terpercaya seperti di Budi Utomo, penjual telur jangkrik dari hasil panenan sendiri, dijamin telur berkualitas menghasilkan anakan jangkrik yang menetas maksimal. Dan yang ketiga adalah jumlah bibit. Tentukan jumlah bibit yang akan Anda mulai sesuai dengan kapasitas kandang dan tujuan usaha Anda. Setelah kandang siap dan bibit telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah perawatan dan pemberian pakan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberian pakan. Berikan pakan yang bergizi seperti dedak, sisa sayuran, atau pelet jangkrik. Pastikan pakan selalu tersedia dan dalam kondisi segar. Yang kedua adalah pemberian air. Untuk air minum jangkrik, bisa menggunakan gedebok pisang atau batang pepaya karena mengandung banyak kadar air yang bagus untuk pertumbuhan jangkrik. Yang ketiga adalah pemantauan kesehatan. Pantau kesehatan jangkrik secara rutin, periksa tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan dan segera tangani jika diperlukan. Yang keempat adalah pembersihan kandang. Bersihkan kandang secara rutin untuk mencegah penumpukan kotoran dan menjaga kebersihan lingkungan ternak.
Setelah jangkrik mulai berkembang biak, Anda juga perlu memikirkan strategi pemasaran dan penjualannya. Berikut adalah beberapa tips. Yang pertama adalah jaringan pemasaran. Bangun jaringan dengan toko hewan, peternak lain, atau komunitas yang membutuhkan jangkrik. Yang kedua adalah platform penjualan. Gunakan platform online seperti media sosial atau marketplace untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga adalah kualitas dan harga. Tetap menjaga kualitas jangkrik dan menetapkan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan. Nah, itu dia langkah-langkah awal yang perlu kalian persiapkan dalam ternak jangkrik. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memulai usaha ternak jangkrik dengan percaya diri. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Budi Utomo Bos Jangkrik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.